Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka lahirlah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ya, kalau kita lihat di sini satu cerita yang cukup aneh, karena ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan-setan dari dua orang yang kerasukan setan ini, seharusnya penduduk kota datang dan berterima kasih dong. Dicatat di sini bahwa dua orang ini sudah kerasukan setan dan berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, seharusnya kita mengucapkan syukur ya, karena sudah lepas begitu. Tapi kenapa penduduk kota ini malah justru mengusir Tuhan Yesus? Ya, Good Traders, di sini kita bisa melihat bahwa di daerah ini, begitu ya, Gadara ini, ada hal-hal yang janggal menurut saya. Yang pertama, dua orang kerasukan setan ini dibiarkan bertahun-tahun begitu saja, bahkan sampai tinggal di kuburan begitu ya. Dan itu sudah seperti kayak pembiaran bertahun-tahun, atau mungkin tanda petik dipelihara. Yang kedua, mereka itu bisnisnya adalah babi. Yang kita tahu bagaimana orang Yahudi sangat mengharamkan babi begitu ya, karena itu sangat berkaitan erat dengan perintah dari Tuhan pada masa itu. Mereka sangat menuruti hal tersebut. Nah, namun lebih dalam lagi, karena babi pada masa itu juga dipakai untuk persembahan, gitu, persembahan kepada ilah-ilah atau dewa-dewa. Kalau sampai penduduk kota ini memproduksi atau memelihara babi sedemikian banyaknya, ratusan begitu, maka kemungkinan besar orang-orang di Gadara ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Taurat gitu ya, atau orang-orang yang betul-betul hidupnya itu adalah di dalam kegelapan, entahkah menyembah dewa, entahkah dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi sangat pantaslah mereka membiarkan dua orang kerasukan setan itu, yang mungkin notabene mungkin memang sengaja mereka pelihara begitu ya, sebagai perantara dengan dewa-dewa mereka, ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Gadara itu tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Hal ini dinyatakan secara tidak langsung dengan ucapan si iblisnya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Jadi penduduk ini betul-betul tidak mau didatangin Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil gitu ya. Bahkan sudah melakukan satu mujizat pun mereka tidak mau terima Tuhan Yesus. Jadi Good Traders, renungan kita pada hari ini sederhana ya. Ciri-ciri orang yang menolak Tuhan Yesus adalah tadi yang iblis itu ngomong, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Ketika orang tidak mau diganggu privasinya, tanda petik ya, tidak mau diganggu kerohaniannya. Misalnya ada orang datang menasihati, "Jangan lupa ke gereja, jangan lupa membaca Alkitab, jangan lupa berdoa." Lalu dia akan bicara, "Apa urusanmu, hai kamu mengganggu privasi saya?" Good Traders, kita belajar ya bahwa memang betul satu sisi tidak semua orang mau menerima Injil, mau betul-betul
menerima teguran, nasihat untuk menguatkan. Tidak semua orang suka. Karena kenapa? Karena mereka masih hidup dalam kegelapan. Mereka masih menikmati kegelapan itu. Namun kita tidak demikian. Kalau kita menerima nasihat, kalau kita menerima teguran dari Tuhan, baiklah kita memiliki hati yang terbuka, supaya hidup kita semakin lama semakin diperbarui oleh Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.